Assalamualaikum. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar sahabat LWT TV? Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Luas Wanita TV. Dan pada malam ini kami melanjutkan perjalanan malam kami, petualangan malam kami. Dan kebetulan alhamdulillah sekarang kami ditemani dengan senior kami yaitu Kang Ridwan. Dan mungkin Kang Ridwan ini sudah lama dan sangat ahli di dalam ilmu spiritual seperti itu. Banyak kejadian mitos-mitos yang diceritakan oleh warga dan mungkin penjelasannya nanti akan diceritakan oleh Kang Yogi. Silakan Kang Yogi. Baik, jadi ada sebuah kejadian pada waktu itu seorang pedagang tukang sate ya yang di Panggul itu, dia pulang ke arah sini. Ketika dia di sini, dia melihat ke arah sini tuh banyak rumah, gedung-gedung kayak bisa buat jualan gitu ya. Dia masuk, besoknya ketika dia sadar dia sudah bangun di atas kuburan. Nah seperti itu ya, banyak kejadian yang mungkin memang ya seperti itu. Baik sahabat LWT TV, untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan melanjutkan perjalanan kita ke atas sana. Baik sahabat LWT TV, tetap tonton terus channel kami dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel kami supaya kita bisa melanjutkan petualangan malam kita. Dan mungkin masyarakat sendiri bisa menyaksikan perjalanan kita, dan perjalanan kita ini bukan untuk menantang makhluk-makhluk gaib yang ada di sini, tapi kita ingin membongkar menguak misteri ataupun mitos-mitos yang ada di sini supaya masyarakat tidak salah paham ataupun berprasangka negatif tentang Gunung Masigit ini. Niat kami datang ke Gunung Masigit ini bukan untuk menantang makhluk-makhluk yang ada di sini, tapi niat kami itu ingin membuka sejarah mitos ataupun cerita dari masyarakat, dan terutama kita bisa mendoakan makhluk-makhluk yang mungkin ada di sini. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya tetap pantau terus channel kita Dan jangan di skip biar nggak salah paham. Kali ini kita berada di gerbang ketiga, yaitu masih sama, pada dasarnya kita ingin menguak misteri ataupun mitos-mitos yang beredar pada masyarakat di sini, dan mungkin sedikit banyaknya nanti akan dijelaskan oleh Kang Yogi. Silakan Kang Yogi, bisa menjelaskan sedikit. Berdasarkan mitosnya juga ya, di sini memang sudah hampir mendekati di gerbang ketiga. Kita akan mencoba nanti mediasi dengan makhluk yang ada di sini, nanti dibimbing oleh Kang Ridwan juga. Kita akan mencoba sekemampuan kita, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan kita diselamatkan juga, dan hasil yang maksimal. Baik sahabat LWT TV, langsung saja kita akan mencoba berinteraksi dengan makhluk yang mungkin ada di gerbang ketiga ini, dan proses pemanggilannya akan dilakukan oleh Kang Ridwan sendiri. Dan silakan Kang Ridwan untuk melakukan pemanggilan, dan mediator oleh Kang Rukmana.
Baik pemirsa, di sini Kang Ridwan mencoba memanggil makhluk-makhluk yang mungkin ada di gerbang ketiga ini, dan saya juga mulai merasakan energi negatif ataupun aura-aura yang besar ingin ya mungkin nanti pemirsa akan lihat sendiri sosok makhluk yang akan mungkin masuk ke tubuhnya Kang Ridwan ini. Oh, kamera lebih dekat. Assalamualaikum. 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 Bisa pemirsa sendiri bisa lihat sendiri makhluk yang ada di tubuh Kang Rukmana tampak agresif. Assalamualaikum. 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 Masih enggan berbicara ya. Mungkin lagi berinteraksi dengan tubuhnya Kang Rukmana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha? Bisa Kang Ridwan jelaskan sosok makhluk yang ada di tubuh Kang Rukmana ini? Sementara Kang Rukmana masih beradaptasi dengan Mungkin begitu besar ya? iya, Ya, seperti karena itu. auranya begitu besar, Ya. jadi cukup pasti akan banyak menguras energi. Ya. Bisa pemirsa lihat mungkin aura yang dimasukkan oleh Kang Ridwan ini sangat begitu besar sehingga mungkin berinteraksinya dan beradaptasinya agak terlalu lama dan mungkin agak sulit untuk ditanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sareng saha? Assalamualaikum. Iya sareng saha? Biasa nyarios? Biasa calik, dihanap. Sok, salik. Mual, nanti mual nggak ganggu, kami mual nggak ganggu, namun anjing nggak ganggu. Tadi niat tadi hoyong silaturahmi, sareng hoyong mencari informasi anu aya di gerbang katilu ieu tentang Gunung Masigit. Bisa anjeun jelaskan sedikit banyaknya tentang misteri-misteri ataupun mitos-mitos anu aya di Gunung Masigit ieu. Ya, bisa lihat sendiri. Mungkin makhluknya sedang beradaptasi dengan tubuhnya Kang Rukmana dan agak sedikit sulit untuk ditanya ya sekarang. Assalamualaikum. Kang Ridwan sendiri bisa bertanya dengan makhluk. Sareng saha? Punten. Oke, sareng saha? Pemirsa sendiri, saya sangat merasakan memang mungkin tadi ditarik oleh Kang Ridwan dan mungkin banyak makhluk juga yang sekarang mendekati tempat ini dan auranya mungkin memang begitu besar yang saya rasakan ada panas-panasnya di sini. Bagaimana Kang Ridwan merasakan? Ya seperti ya. Cukup berat juga Cukup berat juga ya. untuk di gerbang ketiga ini. Banyak juga makhluk-makhluk yang Mendekat ya. mendekat, Ya. yang mau ikut. Ya. Tapi saya coba cegah dulu. Mungkin kita akan memasuki makhluk yang lain. Kang Ridwan bisa dipanggil lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadir. Ini beda makhluk nih.
Hadir. Biarkan dulu aja, biarkan dulu dia. Hadir, hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten sareng saha? Kiraksa. Kiraksa. Kiraksa, abdi hoyong naros ka dieu abdi sanes niat bade ngawegel tapi ngaganggu tempat ieu, tapi abdi hoyong naros tentang mitos-mitos ataupun kisah-kisah nu aya di Gunung Masigit ieu. Konon menurut masyarakat seueur kejadian-kejadian di dieu. Kiraksa bisa ngajelaskeun ieu gerbang katilu ataupun mendekati gerbang katilu. Mungkin da abdi oge teu begitu paham detailna tentang jelasan tentang gerbang katilu di dieu. Ayangnya. Abdi niat silaturahmi, abdi sanes bade ngawegel kediaman Kiraksa di dieu. Kiraksa di dieu sebagai naon di dieu? Dan mungkin pemirsa bisa menyaksikan sendiri memang makhluk yang ada di tubuhnya Kang Rukmana mencoba beradaptasi dengan tubuhnya Kang Rukmana, dan ini memang begitu kuat ya, kuat urusan juga. Memang saya merasakan Kang Ridwan di melakukan penjagaan ya. Ini merupakan salah satu sesepuh juga di sini. Ya, Sudah lama. Kiraksa di Detos Nami. Terus berapa tahun dia? Orang. Kumaha Kiraksa? Abdi ngantosan informasi di Kiraksa tentang Gunung Masigit ieu. Bener di dieu mendekati gerbang katilu. Sareng di dieu teh supaya kejadian wae di gerbang katilu teh. Gerbang katilu. Ayangnya monyet ya. Mohon. Aneh kali itu man. Arek Ada gerbang katilu. bisa ditunjukkan. Ayo. Aya naon wae di gerbang katilu? Ceritakan juga. Bisa diceritakeun? Jeung ketika gerbang pangempurna, Anggur. sok ceritakeun. Gerbang katilu teh ayanan di Di luar. Berarti iya mendekati. dah. Terus penjagaana atau napi anu ngajagaana di gerbang katilu naon wae, jeung kumaha carana urang bisa ka gerbang anu kasalapan di luhur anu di puncak. Nu gerbang katilu teh aya monyet. Monyet ngajaga. Nu ngajak. Selain eta aya naon di? Loba. Loba anu Tapi anu inti ngajaga eta memang monyet gitu. monyet lutung Lutung. Ngawakana gede atau kumaha? gede Gede. Asal ngaganggu ke masyarakat. asa Kenapa kayak bisa ngaganggu gitu? darele Kareli. Ya, mungkin pemirsa bisa menyaksikan, bisa melihat sendiri ya. Mungkin makhluk halus yang ada di sini itu bisa mengganggu manusia itu yang mungkin tidak ingat, tidak berpikir kepada Allah, dan seperti itu ya. Ya. Jadi intinya orang kudu eling, menuju kemana-mana. Ya mungkin pemirsa sendiri bisa menyaksikan ya, bisa mengambil hikmahnya. Ketika kita mau berangkat ke suatu tempat, mungkin kita harus membaca doa ataupun kita harus berzikir kepada Allah, seperti itu. Terus di luhur teh kumaha tepatna kumaha teh sebenarnya di dieu teh itu ngabentukkeun kerajaan atau kumaha dan tempat beribadah abdi teh hayang nyaho yang terang detailna
jelaskan di dia Di luhur. di luhur. Dia lamun ditinggalkan secara goibna seperti kumaha Nah, kerajaan. kerajaan. Oh kerajaan gitu. Di dia nu mimpinna saha? Pemimpinna di dia. Jin anu ngajaga di dia anu pemimpinna di gerbang katilu, di gerbang katilu. Nu katilu, lain nu di luhur. Lain nu katilu ya, katilu lah. Cilutung atau yang lain. Nu ngajaga masih luhur. Tapi aya anu leuwih luhur ya tak? Kumaha? Sepuna, Sepuna. gerbang katilu. Nyawa man. Bayang. Kilaksa. Kiraksa. Oh Aki berarti. Hai. Ngajaga di dia. Aki punten abdi di dieu sanes bade ngawogel tapi ngaganggu makhluk-makhluk di dieu, tapi abdi hoyong cari informasi sejarahna tentang Gunung Masigit teh, kejadianna kunaon cenah masyarakat teh emang di dieu teh sok sedih larangana aya poe Salasa, poe Jumat, ulah ka dieu teh. Kumaha teh kunaon make diulahkeun gitu Hari Jumat. hari Jumat Jam 11. jam 11. Ulah cenah ning kuburang teh. Yang poe Salasa tah. Kumaha eta? Kan mana yang geus nyawa. Jadi Da urang yang nempokeun. Jadi memang hari Jumat ka dieu teh memang waktuna beribadah gitu ya, sholat Jumat gitu. Jadi memang betul ya pemirsa, memang kemarin ketika di gerbang kedua kita berinteraksi dengan makhluk dan melarang. Kenapa melarang hari Jumat pada pukul 11 di sini? Karena mungkin memang itu waktunya kita beribadah sholat Jumat, memang masuk akal juga seperti itu. Ya jadi masyarakat Pengen di keluar. sini, ya seperti itu ya. Jadi memang waktunya beribadah dipakai untuk main ke sini gitu, ke hutan ini. Ya memang banyak diganggu atau seperti itu. Itu memang mungkin makhluk di sini juga tidak suka dengan orang-orang seperti itu di waktunya beribadah, tapi mereka malah pergi ke hutan ini. Seperti itu. Yang nempok. Nempo naon? Nangtung anjen. Baik. Barang bukan. Entah lah, anjing di rumah nih. Guys, Terus ketemu. Ketemu tak? Bacan. Siapa yang bonang? Rasanya tong ke bawah, jangan sampai tertarik ke sana, fokus tapi tetap fokus. Jadi sebelum saya mencoba membuka ini, tadi saya Kang Yogi ya, sebelum ini dimulai tadi saya mencoba membuka rasanya sebelah sana, tapi sekarang dipindahkan dulu. Dia pindah sebelah sana. Ini bisa dirasakan, auranya sangat kuat sekali yang akan ditunjukkan sebetulnya. Ini auranya kuat sekali. Coba kamera bisa lihat ke sana, Ya, bisa sebelah lihat sana. sebelah sana. Diarahkan dulu. Nah ini ya. Di
di sini auranya kuat. Saya sebetulnya tadi sudah mau mencoba untuk memperlihatkannya kepada Kang Yogi sendiri. Tadi asalnya di sebelah sana ya. Tadi di sebelah sana. Tapi dia berpindah. Tapi sosok ini tidak mengganggu sama sekali. Yang tadi Aki sebutkan sendiri, ya. Ini tinggi besar, tapi tidak mengganggu. Ya. Karena tujuan kita awalnya baik. Dari awalnya kita sudah berdoa terlebih dahulu. Ini tujuannya sangat baik. Ya, cukup aja. Tapi Pemirsa, kamera tolong. Bisa Aki jelaskan sosok makhluk dia eta naon eta Ki? Ini jangkung gede gitu. Bisa dijelaskan? bisa Aki diceritakan. Jadi yang saya lihat sendiri, tadi itu sosok makhluk itu ada di sebelah sana. Ya. Tadi saya sebelum kita mulai, tadi saya mencoba ke Kang Yogi, tapi mungkin Kang Yogi Kurang fokus ya? ya kurang fokus. Mungkin konsentrasinya masih belum bagus. Ya. Tadi berpindah ke sebelah sini. Sebetulnya pas waktu kita tadi opening, Ya. Dia udah memantau gitu ya? memang sudah ada, memang sudah ada. kita. Sudah mantau kita. Cuman alhamdulillah kita tujuan kita baik, jadi dia tidak mengganggu. Dia pindah ke sebelah sana. Dan sebetulnya dia sudah berpindah lagi ke sebelah sana. Ya. Ya, mungkin dia berpindah-pindah seperti itu ya. Iya. Dan mungkin memang makhluk yang di sana memang tidak akan mengganggu kita karena mungkin tujuan kita yang baik ya. Ya, jadi kembali lagi kepada tujuan kita masing-masing. Ketika kita datang ke sini, tujuannya baik, mereka tidak akan mengganggu. Lanjut. Ya mungkin pemirsa sendiri bisa mendengarkan barusan yang dibicarakan oleh Kang Ridwan sendiri. Intinya tergantung niat kita. Ketika niat kita baik, berangkat ke suatu tempat, terutama di Gunung Masjid ini, apalagi ketika melewati suatu pemakaman dengan kita niat mendoakan mereka tidak akan mengganggu kita seperti itu ya. Oke, cukup Ki. Atur nuhun Ki karena Nuhun. informasinya, atur nuhun pisan. Tapi Kang, bagaimana kalau kita mencoba memasukkan makhluk yang agak agresif gitu? Kita keluarkan dulu ya, Ya. untuk sebentar. Keluarkan dan mungkin langsung Bisa keluar sana Ki. Baik pemirsa sahabat LWT TV, mungkin kita akan bertanya sedikit tentang kejadian barusan. Tanggapannya dari Kang Ridwan sendiri seperti apa? Ya. Mungkin yang bisa terlihat oleh semua yang tadi saya coba tarik itu sebetulnya bukan sesepuhnya ya. Ya. Sebetulnya yang mau masuk itu ternyata yang penunggu yang di sini. Sebetulnya yang cuman kalau saya tarik yang itu mungkin komunikasinya susah untuk sulit untuk berkomunikasi. Dan sulit juga untuk Iya, beradaptasi ya. iya, beradaptasi. Tadi saya sudah jelaskan juga sebelum saya opening, sebelum kita opening tadi ke Kang Yogi ya. Saya mencoba di sebelah sana, tapi mungkin Kang Yoginya kurang fokus ya. Jadi tidak terlihat. Sebetulnya sosok tersebut itu tidak mengganggu. Sosok yang tidak mengganggu, sosok yang sangat baik. Ketika orang datang ke sini dengan tujuan yang baik. Cuman memang bentuknya tadi emang agak menyeramkan ya. Iya, kalau bentuknya tinggi besar, sebetulnya hampir melewati pohon ini, ya, pohon di belakang kita ini. Itu jenisnya dari makhluk jin apa memang Bisa disebut jin juga, Jin, cuman baik. Ya, baik. Jadi kembali lagi tadi ke tujuan kita, jika tujuannya baik, maka dia tidak mengganggu, tidak mengganggu sama sekali. Jadi sosok yang tadi saya tarik dimasukkan ke Kang Usmana ini merupakan sosok sesepuh yang sudah lama, mungkin di sini sudah lebih dari 100 tahun. Sudah sangat lama sekali di sini. Kurang berkomunikasi karena beliau sosoknya sosok pendiam. Seperti itu. Iya, jadi hanya beberapa yang bisa beliau berikan informasi kepada kita. Ya. Baik pemirsa sahabat LWT TV, mungkin sampai di sini perjalanan kita, dan mungkin barusan juga memang banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar pemikiran manusia ya seperti itu, dan saya juga merasakan aura yang begitu berat. Dan tadi ketika dibuka oleh Kang Ridwan sendiri, mata batin saya memang sulit dijelaskan ya seperti itu. Mungkin nanti hanya
orang-orang tertentu yang bisa merasakan, dan mungkin di pemirsa sendiri nanti yang lebih tahu bisa melihat sosok makhluk yang mungkin tadi ada di depan gitu. Dan kesimpulannya perjalanan kita di sini bukan untuk mengganggu, mengusik keberadaan mereka, tapi kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya mitos-mitos yang terjadi di sini itu intinya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus punya adab ketika kita mau melewati suatu tempat seperti itu. Kita mendoakan ketika kita melewati suatu pemakaman, kita bisa mendoakan, kirim doa, karena mereka akan merasakan ketenangan, dan mungkin mereka akan berterima kasih gitu ya. Kalau misalkan didohirkan itu seperti itu, karena mereka telah dikirim hadiah oleh kita seperti itu. Ketika kita mau berjalan melewati suatu tempat, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, sahabat LWT TV, cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita, karena kita tidak ada apa-apanya kalau tanpa dukungan para pemirsa sahabat LWT TV. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.